Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jangan lupa pesan Bu Guru 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan dan kemana-mana memakai masker. Materi yang Bu Guru sampaikan pagi ini adalah tema 8, daerah tempat tinggalku. Kita tinggal di pedesaan ya anak-anak ya. Subtemanya subtema 2. Keunikan daerah tempat tinggalku. Menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Berikut, ayo di bacaan ini, manakah yang merupakan tokoh antagonis dan protagonis dari cuplikan cerita berikut? Akan Bu Guru bacakan ya. Malam itu Sang Kuryang bertapa dengan kesaktiannya. Ia mengarahkan para pengawal untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Dayang Sumbi diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira bahwa hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota. Ia pun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang diberi nama Tangkuban Perahu. Itu adalah salah satu contoh cerita yang berjudul Asal Mula Tangkuban Perahu. Dari sini anak-anak, ayo, mana yang disebut dengan tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Iya, betul. Adalah Dayang Sumbi. Lalu siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Yo, antagonisnya adalah Sang Kuryang. Betul. Kita lanjutkan pelajaran IPA ya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Hewan pembajak sawah dapat membelok arah. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak. Contohnya, Made menendang bola ke arah gawang. Fitri memindahkan buku ke rak buku dan Jonas mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya adalah Johannes mengerem sepeda yang melaju. Made menangkap bola dan Dedi menahan gerakan bola dengan kakinya. Yang selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Johannes mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan ayah memutar arah mobil yang dikendarainya.
Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, Maria membuat mainan dari plastisin. Ibu memotong kue dengan pisau dan ayah membuat guci dari tanah liat. Mengidentifikasi geragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat, sedangkan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lemah lembut. Ini anak-anak ya, ada gambar ya tari saman yang berasal dari Aceh yang dilakukan dengan gerakan yang sangat semangat dan sangat cepat. Menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Yang ketiga, konsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang. Tahukah kamu proses kegiatan ekonomi yang terdapat pada pembuatan mebel? Perhatikan skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel berikut. Yang pertama, perkebunan jati. Setelah besar, dilakukan penebangan pohon terhadap kayu jati. Setelah itu, kayu jati dikirim ke perusahaan atau pabrik untuk diproses menjadi sofa. Setelah itu, setelah kursi atau sofa selesai, maka dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keberagaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keberagaman karakteristik tersebut. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi pada pagi hari ini telah selesai Bu Guru sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Agar kalian lebih paham, setelah ini Bu Guru akan kirim tugasnya ya. Baiklah anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.